Ayo anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, kakak senang berjumpa dengan adik-adik hari ini. Kakak rindu bernyanyi dan menari bersama adik-adik di rumah. Nah, mari beri senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus dan untuk teman-teman kita. Mari bernyanyi untuk Tuhan melalui lagu Ayo Ayo Cepatlah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah tidak dipilih menjadi ketua kelas saat di sekolah? Atau dipilih maju ke depan untuk menyanyi? Atau waktu di sekolah minggu dipilih menjadi pemimpin doa? Pernah tidak? Wah, pernah ya. Bagaimana rasanya dipilih? Ada yang bilang senang, ada yang bilang takut, ada yang bilang malu kak, ada juga yang khawatir nggak bisa bicara. Nah, adik-adik, ketika kita dipilih, ternyata Tuhan sedang senang melihat kita menjadi anak-anaknya yang mau berani tampil. Ingat, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Untuk itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, jangan ada merasa malu atau takut. Karena Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita. Untuk itu, ketika kamu dipilih, harus semangat. Adik-adik, Tuhan senang melihat kita memuji namanya. Untuk itu, saat ini mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 33 ayat 12. Kita akan baca secara bersama-sama mulai dari kata berbahagialah. 3, ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu senang menjadi anak Tuhan, karena Tuhan juga senang kita menjadi anak-anak-Nya. Untuk itu, mari kita bernyanyi senang-senang jadi anak Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami juga merindukan firman Tuhan, agar kami dapat bertumbuh. Karena itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi, agar apapun yang disampaikan betul-betul berasal dari surga. Berkati anak-anak Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik dipilih jadi ketua kelas? Apa yang adik-adik persiapkan? Pasti mempersiapkan memimpin barisan kelas ketika mau memasuki kelas. Kemudian membuat aturan kelas bersama dengan wali kelas. Dan lain sebagainya. Tahu nggak adik-adik, bangsa Israel menginginkan seorang raja yang akan memimpin mereka. Dan mereka meminta kepada Bapak Samuel. Waktu itu Bapak Samuel sudah tua. Bapak Samuel menjadi kecewa. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Bapak Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Pilihlah seorang raja untuk mereka karena mereka bukan menolak engkau, tetapi akulah yang mereka tolak. Begitulah firman Tuhan yang disampaikan kepada Bapak Samuel. Di antara suku Benyamin, ada seorang yang kaya raya yang bernama Kisi. Dan anaknya bernama Saul. Dia sangat kaya. Waktu itu ada 3 ekor keledainya hilang. Lalu dia menyuruh anaknya Saul untuk mencarinya. Kemudian Saul bersama dengan bujangnya pergi. Mereka mencari dari kota ke kota. Tidak menemukannya. Hingga pada hari ketiga, Saul berkata kepada bujangnya, lebih baik kita pulang saja. Karena ayah nanti khawatir kepada kita dan bukan lagi kepada keledainya. Tetapi bujangnya berkata, tunggu dulu, kita cari si pelihat supaya dia beritahukan kepada kita apa yang akan kita lakukan. Mereka pergi mencari pelihat. Di perjalanan mereka bertemu dengan gadis-gadis dan mereka bertanya, di mana pelihat itu?
Para gadis itu mengatakan, ya hari ini ada pertemuan, ada acara. Dan pelihat itu akan hadir di kota di atas sana. Mereka bergegas menuju ke sana. Dan di perjalanan mereka bertemulah si pelihat itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, inilah orang yang aku beritahukan itu kepadamu. Lalu mereka bertanya kepada Bapak Samuel, Bapak Samuel, apakah Bapak melihat pelihat di kota ini? Bapak Samuel berkata, akulah pelihat itu. Pergilah ke atas soto sana, kita akan bertemu di sana. Dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan kamu lakukan. Mereka bertemu di sana dan berbicara dan juga makan bersama. Keesokan paginya, Bapak Samuel membangunkan Saul. Bangun, karena aku akan mengantarkan kamu pulang. Mereka berangkat pulang. Di perjalanan, Bapak Samuel berkata, suruhlah bujangmu itu pergi lebih dulu. Karena ada yang akan aku beritahukan kepadamu. Setelah bujangnya pergi, Bapak Samuel mengambil buli-buli yang berisi minyak, lalu menuangkannya di atas kepala Saul dan berkata, kamu telah dipilih menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Tuhan akan memberitahukan kepadamu apa yang akan kamu lakukan untuk memimpin umat. Mereka berpisah dan Bapak Samuel mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Semua kedua belas suku. Setelah mereka berkumpul, Bapak Samuel memilih suku terkecil, yaitu suku Benyamin. Di antara suku Benyamin, Bapak Samuel memilih keluarga Kis. Dan Bapak Samuel melihat-lihat, tidak kelihatan Saul. Lalu Bapak Samuel kembali berdoa, bertanya kepada Tuhan, apakah Saul tidak ada di antara mereka ini? Tuhan mengatakan kepada Bapak Samuel, oh tidak, dia ada di situ bersembunyi di antara barang-barang. Lalu mereka mencari dia dan membawanya ke hadapan Bapak Samuel. Bapak Samuel mengumumkan bahwa Tuhan telah memilih Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Tuhan yang akan memberitahukan bagaimana cara memimpin bangsa Israel kepada Saul, dan tugasmu hai umat Israel, kamu harus taat menjadi rakyat atas raja Saul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa menjadi raja. Dan tidak semua orang dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, adik-adik dan kakak dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu kita mesti menjadi anak yang taat dan rajin. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hebat apabila dia taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, cerita kita terambil dari Alkitab di kitab 1 Samuel pasal 8 dan pasal 10. Dan tema kita adalah Raja Pilihan Tuhan. Dan untuk bacaan kita diambil dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 yang akan dibacakan oleh teman kita. Amin firman Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Hari ini saya akan bacakan sebuah nas Alkitab yang terdapat dalam kitab Samuel. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan
dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Amin. Firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ucapan terima kasih kita pada Tuhan, mari kita memberikan sembahan dan mendengarkan nas persembahan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, Anak Allah yang kami sembah. Di hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami. Karena kami hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan apa-apa Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami bersyukur persembahan yang telah kami bawa ke hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan dapat dipakai untuk pemberitaan Injil. Kami saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, dimanapun berada,
baik yang sedang beribadah dan di tempat lain. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, agar semakin hari semakin bertumbuh, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat, yang setia, anak-anak yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati agar terus bersama-sama dengan semangat memberitakan Injil. Roh Kudus-Mu meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus gereja, mulai dari Bapak Pendeta dan juga majelis gereja. Tuhan kiranya meneguhkan dan menguatkan hati mereka dalam memberitakan Injil dan apapun tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, mampukan mereka untuk memimpin negeri ini dengan bijak, dan jauhkan mereka dari bahaya. Kiranya negeri kami ini aman di dalam tangan Tuhan. Jauhkan segala kejahatan-kejahatan yang direncanakan oleh manusia maupun direncanakan oleh iblis. Kiranya di dalam tangan Tuhan negeri kami ini kami serahkan. Ini doa permohonan kami Tuhan. Wabah corona yang sedang mewabah saat ini, kami percaya pada saatnya boleh berhenti. Dan kami percaya jika hidup kami berada dalam tangan Tuhan, kami tetap kuat dan kami tetap sehat, dan kiranya kami tetap semangat dalam menjalani hari-hari kami. Tolong kami agar tetap bersyukur dalam setiap waktu. Ini doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini menghafal dan memvideokan pembacaan dari Mazmur 97 ayat 1. Mazmur 97 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Kirim ke nomor di bawah ini. Adik-adik, dengarkan perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab 1 Petrus 2 ayat 17 yang berbunyi, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari bernyanyi burung pipit yang kecil. Adik-adik, mari menerima berkat Tuhan.
Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, biarlah damai sejahtera selalu bersama kita. Menutup ibadah kita hari ini, kita menyanyi Bagimu Damai Sejahtera. Damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita, ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, jagalah kesehatan dengan cara ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah tetaplah berdoa dan selalu baca firman Tuhan. Kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 30 yang berbunyi, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Aktivitas hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Halo teman-teman, selamat pagi Bunda. Hari ini Sina Saan mau hafal ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Firman Tuhan berbunyi, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan.